Halo, apakah saya jelas? Sudah jelas dong Jelas ya. suaranya. Tunggu ya, saya ambil bahannya dulu. Oke, sudah kelihatan ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, juga teman-teman penyintas autoimun maupun yang bukan penyintas autoimun. Alhamdulillah kita memiliki kesempatan ya untuk ketemu, kemudian diskusi tentang topik yang belakangan cukup banyak ditanyakan, ya, baik itu kalangan awam yang tanpa penyakit apapun maupun teman-teman yang memiliki penyakit autoimun, khususnya dalam hal ini adalah rheumatic autoimun. Nah, topik apa? Bisa kita lihat vaksin COVID-19 ya. Jadi pada kesempatan siang ini kita santai aja. Saya hanya akan menampilkan sedikit saja, nggak banyak, tapi lebih fokus ke diskusi. Nah, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu banyak yang sudah banyak membaca, banyak diskusi sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama menyatukan pemahaman dan mendiskusikan tentang topik ini supaya ke depannya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menentukan langkah atau sikap yang akan dilakukan dengan dalam hubungannya tentang vaksin ini. Nah, tentu kita mengucapkan makasih ya kepada komunitas Komodai yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak atau semakin aktif kita dalam melakukan kegiatan sehingga mungkin eh, teman-teman penyintas autoimun yang memiliki hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan memiliki wadah untuk komunikasi itu. Ya, mungkin saya mulai ya, dalam kesempatan siang ini kita akan membahas tentang 4 topik, yaitu apa dan bagaimana vaksin, kemudian vaksin COVID-19, kemudian bagaimana pada populasi autoimun, dan bagaimana rekomendasi di Indonesia. Tentunya teman-teman sekalian, ini penyakit COVID-19 maupun vaksin ini adalah suatu hal yang apa ya, yang masih sangat banyak diteliti. Sehingga penyampaian saya yang saya sampaikan saat ini adalah penyampaian sesuai data yang ada pada saat ini. Tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti bakal ada data-data tambahan sehingga membutuhkan mungkin penyesuaian tata laksana atau penyesuaian rekomendasi. Nah, apa itu vaksin? Saya yakin teman-teman sekarang sudah cukup paham ya, kita sejak kecil divaksin ya. Vaksin itu adalah zat yang dimasukkan ke tubuh untuk memicu respon imun spesifik atau respon antibodi spesifik. Maksudnya apa? Spesifik itu maksudnya adalah vaksin itu hanya menimbulkan respon imun pada suatu penyakit khusus yang memang vaksin itu dibuat untuk menimbulkan respon antibodi untuk penyakit itu. Jadi misalnya vaksin polio ya untuk polio gitu. Kemudian vaksin tetanus ya untuk tetanus. Jadi itu adalah tugas utama si vaksin tadi, menimbulkan atau memicu respon imun yang spesifik. Nah, ini cukup bagus apa namanya ya, bagan yang simpel ya. Jadi, ketika ada kuman masuk, itu istilahnya natural infection, infeksi oleh si kuman. Nah, si kuman ini akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh, sehingga tubuh ini akan menimbulkan atau mendapatkan atau menghasilkan antibodi sebagai respon imunitas atau kekebalan tubuh. Ya, nah di sisi lain, nah si vaksinasi ini juga bisa menimbulkan imunitas. Tapi vaksin ini adalah infeksi buatan, jadi bukan infeksi alami. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah vaksinasi ini memiliki tujuan hanya untuk menimbulkan imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi bukan menyebabkan infeksi alami. Misalnya gini nih, misalnya kita divaksin polio, tidak menyebabkan kita mendapatkan penyakit polio, tetapi mengakibatkan kita atau tubuh kita menimbulkan atau menghasilkan antibodi atau kekebalan tubuh untuk polio. Begitu. Nah, jadi mengapa vaksinasi ini penting? Vaksinasi ini penting diakibatkan banyak hal, ya. Yang paling utama adalah untuk melindungi manusia atau populasi atau pasien yang divaksin. Mengapa? Jika manusia mendapatkan infeksi alami ini kumannya mungkin kuman alami yang sangat ganas ya, sangat ganas sehingga walaupun untuk kekebalan tubuh ya respon imun
tapi ada kemungkinan menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi. Dalam hal ini mungkin tubuh tidak mampu mengatasi, respon antibodi tidak mampu untuk mengatasi infeksi yang timbul tadi. Sedangkan pada vaksinasi, dia tidak memasukkan kuman yang alami, tetapi dia hanya memasukkan kuman yang telah dimodifikasi atau bagian-bagian tubuh kuman yang tidak menimbulkan infeksi, tetapi cukup mampu untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Jadi ketika tubuh sudah memiliki kekebalan, ketika kuman yang alami itu masuk, dia sudah bisa langsung diatasi atau ditangani oleh sistem kekebalan tubuh kita. Sehingga si pasien atau populasi atau manusia yang divaksin itu sudah cukup mengalami mekanisme antibodi atau mekanisme kekebalan tubuh yang bisa melindungi tubuhnya akan infeksi alami tadi. Nah, selanjutnya di awal tadi saya sampaikan itu vaksin itu adalah memasukkan kuman yang telah dimodifikasi atau bagian-bagian tubuh kuman untuk memicu kekebalan tubuh. Saya contohkan. Nah, misalnya ini vaksin misalnya penyakit TBC ya, itu kumannya Bacillus TB ini. Ya, dia vaksinasinya adalah vaksinasi BCG. Gitu ya. Kemudian misalnya polio itu vaksinnya vaksinasi polio. Begitu juga di bawah ini kita bisa lihat ada difteri, ada tetanus, kemudian ada pertusis, ada campak, dan ada hepatitis B. Jadi ini adalah contoh-contoh penyakit yang saat ini sudah kita temukan vaksinnya. Jadi kita lihat sebelum ditemukannya vaksin-vaksin penyakit ini, misalnya nih campak ya. Nah, itu banyak banget dulu penyakit campak, tapi saat ini sudah tidak begitu banyak kita temukan dengan adanya si vaksinasi campak ini. Begitu juga hepatitis B. Misalnya hepatitis B, biasanya kita tenaga kesehatan ya, yang memiliki risiko tinggi infeksi hepatitis B, sebelum melakukan tugas, maka akan divaksin dulu, sehingga meminimalkan risiko kena atau mengalami infeksi hepatitis B tadi. Nah, kemudian tadi juga saya katakan, vaksin itu adalah bagian tubuh vaksin kuman yang telah dimodifikasi atau bagian tubuh kuman yang bisa menginduce atau memicu sistem kekebalan tubuh. Nah, teknologi kita yang ada saat ini, yang sudah established, maksudnya sudah kita pakai sejak dulu, ada bahan-bahan vaksin yang telah kita pakai sejak lama. Nah, jadi untuk vaksinasi itu kan menimbulkan respon imun buatan. Jadi untuk menimbulkan respon imun buatan, kita mesti memasukkan zat yang dikenali oleh tubuh sehingga bisa memicu sistem kekebalan tubuh. Nah, zat-zat apa yang dimasukkan? Misalnya, live attenuated. Live attenuated vaksin ini adalah vaksin yang asalnya adalah kuman yang hidup tapi telah dilemahkan. Mengapa butuh dilemahkan? Kalau nggak dilemahkan, maka sama aja dengan infeksi alami. Tetapi ketika dia dilemahkan, dia itu hanya dimasukkan ke tubuh dan hanya fungsinya hanya untuk dikenali oleh tubuh. Oh, ini kuman TBC nih, gitu. Misalnya vaksin BCG ya, untuk mengatasi TBC itu adalah vaksin live attenuated vaccine atau vaksin kuman yang hidup yang dilemahkan. Jadi tujuannya hanya untuk supaya tubuh bisa mengenali, oh ini adalah kuman TBC. Tapi si vaksin BCG tadi itu tidak menimbulkan infeksi TBC. Makanya jika dia tidak dilemahkan ya sama aja dengan infeksi alami. Contoh lain ya polio tetes ya yang masuk ke mulut. Nah, itu juga kuman hidup yang dilemahkan. Yang kedua, bahan pembuat vaksin itu adalah inactivated. Ya, inactivated ini adalah kuman utuh tapi udah mati, tidak aktif lagi. Nah, kalau live attenuated, kuman utuh masih hidup tapi sudah lemah, ya. Nah, kalau inactivated, kuman mati dan bentuknya utuh sehingga ketika dimasukkan ke tubuh tidak bisa memicu penyakit juga. Cukup hanya bisa dikenali oleh tubuh sebagai oh ini adalah kuman. Misalnya apa? Saat ini ya ada polio injeksi misalnya, kemudian vaksin pneumonia dan vaksin flu itu juga adalah vaksin yang menggunakan bahan kuman yang telah mati. Nah, kemudian kalau yang dua ini, live attenuated dan inactivated ini adalah kuman utuh, yang satu yang telah dilemahkan, yang satu telah mati.
ada jenis lain, yaitu yang menggunakan bagian-bagian tubuh kuman yang bisa dikenali. Misalnya nih kalau kita manusia, ya teman-teman mungkin nggak usah ngelihat wajah saya mulai kepala sampai ke kaki untuk mengenali, oh ini Faisal. Mungkin cukup melihat wajah saja, gitu. Atau ada yang mungkin yang cukup melihat tangan saya saja udah tahu, oh ini Faisal nih, gitu. Nah, begitulah contohnya kayak yang menggunakan yang ketiga ini, subunit, ya subunit. Jadi itu ada bagian-bagian protein kuman, ya, yang diambil, ya, misalnya kalau manusia diambil jempolnya aja, gitu. Nah, oh kemudian tubuh mengenali jempol ini adalah jempol si kuman A. Jadi dia tidak memasukkan kuman yang utuh, tapi hanya bagian-bagian saja atau komponen-komponen kuman aja yang dimasukkan ke tubuh untuk bisa dikenali oleh tubuh sebagai kuman tadi. Nah, jadi misalnya hepatitis B, ya, hepatitis B itu subunit ya, subunit, misalnya dia itu hanya memasukkan komponen, antigen hepatitis B saja ke tubuh, sehingga tubuh bisa mengenali sebagai, "Oh, ini adalah hepatitis B," dan membentuk antibodi. Ya mungkin saya nggak ingat tadi yang inactivated tadi misalnya, flu dan influenza ya, influenza, kemudian polio. Kalau subunit tadi yang ada di Indonesia itu hepatitis B. Kemudian, yang keempat, ini adalah toksoid. Toksoid ini adalah kita memasukkan toksin, memasukkan racunnya si kuman tadi, sehingga bisa dikenali oleh tubuh. Jadi tidak memasukkan kuman, tidak memasukkan bagian kuman, tapi yang dimasukkan adalah zat yang dihasilkan oleh si kuman tadi. Sehingga tubuh bisa mengenali dan membentuk respon kekebalan tubuh. Tujuannya apa? Semua ini tujuannya adalah tubuh mengenali, oh ini ada benda asing yang masuk, saya mesti membentuk antibodi untuk mengatasi benda asing yang masuk ini. Nah, ketika antibodi itu sudah dibentuk, maka dia akan ketika ada infeksi yang sama yang masuk, maka dia sudah bisa mengendalikan atau mengatasi infeksi tadi, mengingat sudah ada antibodi atau kekebalan tubuh yang telah dibentuk tadi. Nah, mungkin jika teman-teman ada ketika saya sedang menyampaikan ada yang tidak jelas, mungkin bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung diketikkan di chat ya, nanti akan kita diskusikan. Nah, kemudian itu tadi sekilas tentang vaksin. Nah, kita lanjut ke vaksin COVID-19. Nah, COVID-19 ini penyakitnya ini kita mengenali penyakit ini itu kalau saya tidak salah mulai bulan 12 ya tahun 2019 ya. Belum ya masih setahunan lah ya, masih setahunan lebih. Jadi sangat-sangat banyak data-data yang belum kita ketahui, tapi saat ini kita sudah ada mengembangkan vaksin-vaksin untuk COVID-19. Nah, mengapa kita butuh vaksin COVID-19? Jadi ada dua alasan utamanya. Alasan utama yang untuk Indonesia yang cukup penting adalah untuk membentuk imunitas kelompok atau herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah ketika minimal 70% populasi sudah memiliki kekebalan tubuh. Nah, jika populasi banyak yang memiliki kekebalan tubuh, maka si kuman tadi itu nggak pindah-pindah. Misalnya nih, si COVID-19 ini menginfeksi si A. Si A ini sudah memiliki kekebalan untuk si COVID. Jadi si COVID ini stuck di A dan bisa diatasi di A. Jadi dia meminimalkan ya kan transmisi kuman COVID tadi ke misalnya si B atau si C atau ke si D begitu. Kita bayangkan kalau misalnya ada 10 manusia nih, jika ada 7 yang divaksin, maka kemungkinan si kuman COVID tadi kena ketiga ini kan sangat kecil, dibandingkan tidak ada yang divaksin. Kalau tidak ada yang divaksin, maka dia bisa kena ke semua ini, begitu ya. Jadi setelah dihitung-hitung minimal 70% populasi itu memiliki respon imun untuk COVID-19 sehingga kita bisa membentuk yang namanya herd immunity tadi. Nah, selain divaksin, herd immunity ini juga bisa dibentuk melalui herd immunity alami. Herd immunity alami itu maksudnya minimal 70% populasi sudah keinfeksi alami oleh COVID-19. Bayangkan jika sebanyak itu yang diinfeksi, sebanyak apa nanti yang bisa sakit, bahkan meninggal, dan apakah fasilitas kesehatan kita bisa menanggulanginya. Sehingga itu nanti jika kita hanya mengandalkan infeksi alami, maka sangat membahayakan, mengingat akan sangat banyak atau sangat tinggi angka kesakitan dan angka kematian, dan juga sistem kesehatan kita bisa kolaps. Nah,
tujuan kedua, mengapa kita butuh vaksin COVID-19 adalah ini melindungi angka kesehatan dan kematian COVID-19 pada populasi-populasi yang memiliki kemungkinan tinggi untuk kena infeksi COVID-19, begitu. Jadi, jika sudah kebentuk herd immunity, maka tentunya pasien-pasien atau populasi-populasi yang rentan tadi bisa lebih mengalami keamanan, mengingat kemungkinan kena ke dia lebih kecil. Itu satu. Yang kedua, tentunya jika populasi-populasi dengan angka kerentanan tinggi untuk kena COVID tadi divaksinasi, maka tentu dia juga sudah memiliki kekebalan tubuh, sehingga bisa membantu dia ketika nanti sewaktu-waktu misalnya dia kena infeksi COVID-19. Nah, jadi selain untuk herd immunity, juga kita akan melindungi populasi-populasi yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami COVID-19. Nah, ini adalah landscape pengembangan vaksin COVID-19 saat ini. Jadi saat ini kita di dunia ini banyak sekali company ya kan perusahaan itu yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Jadi sekian macam kandidat vaksin ini itu ada yang masih dalam tahapan uji preklinis. Ya kan preklinis itu masih pada uji hewan coba. Ada masih pada fase 1, uji klinis fase 1, ada fase 2, ada sudah fase 3, dan ada sudah selesai fase 3 dan sedang sudah diizinkan untuk digunakan. Kemudian sekian banyak vaksin tadi, ada yang bahannya macam-macam nih. Yang tadi kita bahas tuh ada yang inactivated, live attenuated, kemudian subunit. Nah, rupanya banyak lagi, ada yang menggunakan bahan RNA, DNA, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat vaksin di dunia ini bukan hanya Sinovac, bukan hanya Pfizer juga, tapi ada ratusan yang sedang dikembangkan. Dan sudah ada 15 vaksin yang sedang dalam uji klinis tahap 3, fase 3. Jadi tidak menutup kemungkinan 1 atau 2 tahun lagi ya kita memiliki banyak sekali pilihan vaksin. Nah, pemilihan vaksin itu nanti tentunya selain melihat keamanan, kemudian efektivitas, juga kita melihat khusus untuk populasi autoimun, kita mesti melihat bahan pembuatnya. Nah, jadi yang ini yang membedakan ya, yang salah satu yang bisa membedakan populasi autoimun dengan populasi yang lain, di mana populasi autoimun itu khusus ya, ada bahan-bahan pembuat vaksin khusus yang tidak boleh digunakan oleh teman-teman penyintas autoimun. Nanti akan kita bahas di topik yang sesuai. Nah, kemudian saat ini ada 5 kandidat vaksin yang paling awal menjalani uji klinis fase 3 dan saat ini adalah kandidat kuat untuk digunakan di dunia. Nah, apa aja? Ada vaksin yang nama-nama ini adalah nama-nama institusi atau pabrikan yang melakukan produksi vaksin. Jadi ada vaksin Pfizer atau yang juga menggandeng Fosun dan BioNTech, ada Moderna vaksin, ada Oxford yang menggandeng AstraZeneca, ada perusahaan Sinovac, dan ada juga Novavax. Nah, jadi 5 ini yang saat ini menjadi kandidat kuat untuk dilaksanakan vaksinasi di dunia untuk COVID-19 ini. Nah, kita lihat mengapa 5 vaksin tadi yang saya katakan kandidat kuat. 1, 5 vaksin tadi sedang atau sudah selesai uji klinis fase 3-nya. Yang kedua, uji klinis fase 2 dan fase-fase sebelumnya menunjukkan tingkat keamanan dan tingkat efektivitas yang cukup, yang baik. Sehingga 5 vaksin inilah yang kelihatannya bakal bagus untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Jadi tentunya nggak ujuk-ujuk kita langsung selesai fase 3, tapi pasti ada uji klinis fase 2, uji klinis fase 1, dan uji klinis sebelumnya ya kan preklinis yang digunakan untuk mengevaluasi atau menilai kelayakan apakah vaksin-vaksin ini cukup layak untuk menjadi kandidat vaksin COVID-19. Nah, salah satunya misalnya ini dalam jumlah subjek penelitian. Kita lihat nih, ini adalah jumlah subjek penelitian yang digunakan oleh masing-masing vaksin tadi. Ini subjek penelitian di dunia ya. Jadi ini mungkin ada gabungan penelitian di banyak tempat yang totalnya adalah subjek ini. Misalnya kita kalau Novavax nih, Novavax subjek penelitiannya total gabungan menggunakan 50.000 subjek dilakukan penelitian.
Oxford 67.000, Sinovac 32.000, Moderna 3.000 dan Pfizer 5.000. Jadi cukup banyak ya kita lihat ya. Jadi dengan adanya hasil pada populasi-populasi yang sebanyak ini, kita inginkan nanti bisa kita lihat bagaimana profil keamanan, safety, efikasi, dan lain sebagainya tentang vaksin ini. Nah, selanjutnya bahan vaksin. Nah, ini yang cukup penting ya. Saat ini mungkin kita fokus ke dua aja dulu ya, yang memiliki yang bahannya mRNA yaitu Pfizer dan Moderna, dan juga yang bahannya inactivated vaksin yaitu Sinovac. Mengingat Oxford dengan Novavax saat ini masih eh, masih di Indonesia maupun di Asia Tenggara kayaknya belum begitu dipakai ya. Oh, tunggu, wait. Nah, jadi kita lihat kalau vaksin Pfizer dan Moderna ini itu bahannya adalah mRNA. Nah, apa itu? Nah, ini bahan yang asing ya, kan pada slide sebelumnya saya katakan tadi biasanya teknologi vaksin menggunakan vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin mati, kemudian komponen kuman atau toksin. Nah, kok tiba-tiba ada bahan mRNA? Itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian Oxford. Nah, Oxford ini menggunakan bahan viral vector. Maksudnya apa? Dia menggunakan bahan kuman lain, biasanya kuman DNA, untuk menumpangkan komponen kuman COVID. Nah, sehingga itu nanti yang akan dimasukkan ke tubuh. Nah, otomatis si tumpangan tadi, kuman DNA tadi itu ya bukan kuman yang membahayakan. Jadi dia hanya digunakan untuk menumpangkan komponen COVID tadi. Kemudian Sinovac adalah kuman yang menggunakan bahan kuman yang mati, sedangkan Novavax menggunakan bahan komponen protein pada kuman COVID. Nah, jadi itulah ada bedanya bahan-bahan pembuatan vaksin tadi. Nah, ini sekilas ya supaya teman-teman bisa lebih memahami. Ini adalah bentuk skematis kuman COVID. Jadi kita lihat nih kayak ada mahkota-mahkotanya nih yang banyak itu namanya spike protein ya. Kemudian si kuman COVID ini dia memiliki banyak komponen protein, tetapi yang dikenali oleh tubuh itu yang paling banyak dikenali oleh tubuh adalah si spike protein. Jadi spike protein itu adalah mahkota yang ada di tubuh kuman tadi. Nah, itu nanti yang akan dikenali oleh yang ketika si kumannya masuk ke tubuh, nah si spike protein ini nanti yang akan dikenali oleh tubuh sebagai oh ini adalah kuman COVID. Gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi si COVID tadi menggunakan spike protein untuk masuk ke dalam sel, dan di sel itu nanti dia akan dikenali sebagai kuman COVID. Jadi makanya si spike protein ini sangat penting dalam pembentukan atau pengolahan vaksin. Nah, nih jadi, saya akan menjelaskan tentang bahan vaksin mRNA. Jadi mRNA itu adalah molekul genetik yang ada di sel tubuh kita, yang gunanya untuk mengkode pembentukan protein. Nah, kemudian vaksin mRNA itu menggunakan mRNA sintetik ya, yang kayak COVID, yang dibuat seolah-olah kayak COVID ya, sehingga dia itu bisa mensintesis protein spike COVID di tubuh, sehingga dikenali oleh tubuh sebagai komponen COVID dan tubuh bisa membentuk antibodi. Jadi si RNA ini adalah teknologi yang sangat canggih yang dulu belum dipakai ya, belum ada dipakai untuk vaksin, sedang dikembangkan pada hewan sih kalau dulu ya. Kalau untuk vaksin belum, sehingga teknologi ini sama sekali teknologi yang novel teknologi kalau istilahnya ya, teknologi yang belum ada sebelumnya dan cukup canggih. Jadi gunanya adalah kita prinsip vaksin ini adalah dibuat suatu molekul genetik sintetik yang dimasukkan ke dalam tubuh, di mana nanti molekul genetik sintetik tadi, yaitu mRNA, itu akan mengkode pembentukan protein spike pada tubuh, sehingga tubuh akan mengenali si spike protein tadi dan akan membentuk kekebalan tubuh.
Mungkin cukup jelas ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membandingkan vaksin-vaksin tadi? Nah, ini mungkin bisa kita lihat, ini pada slide ini yang penting yang ingin saya sampaikan adalah, eee, kita lihat ini, vaksin yang, menggunakan bahan mRNA, vaksin yang ini, ya. Kita lihat vaksin yang ini, yaitu vaksin yang dibuat oleh Pfizer-BioNTech dan juga vaksin yang dibuat oleh Moderna ini, dia membutuhkan suhu penyimpanan yang sangat-sangat dingin. Di mana vaksin Pfizer ini membutuhkan suhu penyimpanan -70 ya, -70 celcius, sedangkan vaksin Moderna ini membutuhkan penyimpanan -20 celcius. Mengapa? Kayak saya katakan tadi, ini adalah menggunakan teknologi genetika sehingga dibutuhkan suhu yang sangat dingin untuk menjaga supaya komponen molekul genetik tadi itu tidak mengalami kerusakan. Mengapa dia membutuhkan suhu yang sangat dingin? Sebaliknya, vaksin dengan bahan yang lain, yang bahan yang standar yang kayak saya sampaikan sebelumnya, misalnya, vaksin utuh yang dilemahkan atau vaksin yang telah mati atau subunit, itu tidak membutuhkan suhu sedingin tadi. Dia membutuhkan suhu 2 sampai 8 celcius, 8 derajat celcius, cukup suhu kulkas. Ya, jadi kayak vaksin-vaksin kita yang bahkan bisa ditenteng-tenteng di box pendingin, di puskesmas ya, di rumah sakit. Yang penting dia suhunya 2 sampai 8 derajat celcius. Jadi ini yang membedakan salah satu yang menjadi, alasan pemilihan vaksin. Nah, jika kita tidak mampu menggunakan atau mengadakan teknologi penyimpanan sedingin itu, konsekuensinya apa jika kita, ingin divaksin dengan vaksin yang menggunakan bahan RNA ini? Tentunya jika tidak disimpan dengan teknologi yang adekuat, maka vaksin itu akan menjadi rusak, gitu. Sehingga tidak ada gunanya juga diinjeksi ke tubuh. Jadi ini adalah salah satu yang cukup penting ya, yang membedakan, vaksin-vaksin ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang efikasi. Nah, efikasi ini adalah keefektifan. Nah, efikasi utama yang diteliti ini adalah keefektifan dia dalam mencegah, kena infeksi COVID. Selain itu ada juga data-data efikasi yang lain, misalnya, ketika dia sudah kena COVID, sejauh mana tubuh mampu melakukan, respon kekebalan sehingga infeksi COVID tadi tidak jatuh ke situasi yang membahayakan. Nah, kemudian efikasi yang lain adalah ketika dia sudah divaksin, sejauh mana dia melindungi supaya vaksin itu tidak ditransmisikan ke, eee, manusia lain. Jadi efikasi itu macam-macam, tapi efikasi utama yang diteliti saat ini adalah efikasi sejauh mana vaksin ini bisa mencegah infeksi COVID-19 pada populasi yang telah divaksin. Nah, jika kita bandingkan misalnya dengan, vaksin sebelumnya, misalnya vaksin flu nih. Nah, rupanya vaksin flu ini hanya memiliki efikasi 44% saja. Itu adalah data CDC di USA. Nah, kok kecil ya, Dok? Nah, kita jangan jangan hanya ngelihat angkanya. Dengan angka ini yang kita lihat adalah guna vaksin tadi itu kan ada 2, yang tadi untuk membentuk herd immunity dan untuk melindungi angka kesehatan dan angka kematian. Nah, jadi dengan angka yang kecil atau angka yang sedang atau angka yang tinggi, jadi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah tujuan vaksinasi untuk membentuk herd immunity tadi dan untuk melindungi. Jadi, jangan melihat, "Oh ini angkanya kecil nih, nggak usah divaksin flu." Jangan, ya. Vaksin flu itu untuk, teman-teman penyintas autoimun sangat 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 kita rekomendasikan, ya. Nah, bagaimana vaksin COVID? Saat ini vaksin COVID yang telah ada hasil datanya itu kayak AstraZeneca, itu efikasinya 70%, kemudian Moderna 94,1, kemudian Pfizer 95, kemudian Sinovac itu sudah ada di uji klinis di 2 tempat yang telah menyampaikan atau membuat rilis efikasinya. Kalau saya nggak salah di Brasil itu 70%-an ya. Kemudian di Turki 91,25 kalau saya nggak salah ya. Eee,
tetapi sehubungan uji klinis ini ada di banyak tempat, kayak di Indonesia belum ada nih hasilnya, sehingga belum bisa dilakukan penghitungan total untuk efikasi, ya. Yang ada ini kayak si Pfizer dan Moderna ini dia sudah semua tempat yang melakukan penelitian sudah menyampaikan hasil, sehingga bisa langsung kita hitung angka efikasi totalnya. Nah, poin yang penting yang lain adalah kita lihat angka efikasi pada populasi. Nah, kita lihat kalau misalnya vaksin Sinovac ya itu ada penelitiannya di Indonesia. Kemudian ada juga penelitiannya di Turki juga ada, ya. Kemudian di Brazil juga ada. Jadi kenapa saya sampaikan begitu? Jika ada penelitiannya di Indonesia, maka tentunya angka efikasi yang kita dapatkan di Indonesia itu adalah sesuai dengan populasi Indonesia. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah supaya kita bisa memahami bahwasannya kadang-kadang ya efikasi obat-obatan atau vaksin dalam hal ini vaksin itu ada hubungannya dengan genetika, dengan populasi ya. Jadi bisa aja suatu obat dilihat atau suatu vaksin efektif pada bule ya. Kemudian tetapi pada das Asia tidak begitu efektif. Nah, ada yang efektif pada yang kulit hitam, tapi pada bule tidak efektif. Jadi sebetulnya kita senang sekali ada uji klinis vaksin di Indonesia, sehingga hasilnya nanti itu akan sesuai dengan populasi kita di Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Belum tentu misalnya jika misalnya vaksin mRNA diuji klinis di Indonesia, belum tentu juga efikasinya setinggi ini. Bisa lebih tinggi atau bisa malah lebih kecil, mengingat populasi yang dilakukan penelitian pada Pfizer dan Moderna ini adalah populasi kebanyakannya kulit putih, kulit das Asia sangat sedikit sekali, sehingga tidak begitu bisa dalam membandingkan efikasi pada kelompok Asia gitu ya. Selanjutnya tentang efek samping. Ini juga hal yang banyak ditanya nih, dok, efek samping vaksin apa sih? Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, saat ini vaksin-vaksin yang sedang kita hebohkan itu sudah lulus uji klinis fase 1 dan fase 2. Di uji klinis fase 1 dan fase 2 itu sebetulnya untuk dosis yang menimbulkan kematian, dosis yang menimbulkan yang membahayakan, dosis letal, dosis toksik itu sudah diteliti. Ya, pada fase 3 ya ini kita meneliti efek samping yang mungkin tidak kelihatan pada uji klinis sebelumnya. Nah, jadi ini yang sudah lengkap datanya ya pada vaksin Pfizer BioNTech ini, kita lihat sekian puluh ribu pasien yang tadi divaksin, yang paling banyak itu hanya mengalami efek samping, yaitu apa? Yang ini yang lokal dan sistemik, ya sakit pada tempat disuntik, kemudian sistemik itu kelelahan, sakit kepala, pegal-pegal, dan meriang atau demam atau kayak flu-like syndrome. Nah, efek samping yang membahayakan, yang cukup serius itu cuma ada 4, ya. Ada yang mengeluhkan yang mengeluhkan pembengkakan getah bening setelah disuntik vaksin ini ya. Ada yang mengeluhkan gangguan irama jantung ya. Kemudian ada yang mengeluhkan kebas atau kaku pada kaki kanan ya. Ada juga mengeluhkan sakit bahunya setelah disuntik vaksin. Ya, tapi itu cuma 4 saja. 4 kasus yang dilihat memiliki efek samping yang cukup aneh. Sedangkan efek samping yang banyak itu hanya lokal dan sistemik, yaitu yang lokal sakit pada tempat penyuntikan, sistemik itu gejala kayak flu, ya, lelah, sakit kepala, demam. Nah, bagaimana dengan Sinovac? Data awal pada Sinovac saat ini hanya menunjukkan efek sampingnya hanya efek samping yang umum saja, misalnya sakit atau nyeri pada lokasi suntikan, demam dan kelelahan. Sejauh ini pada data-data yang sudah ada ya belum ada laporan efek samping serius yang dialami subjek penelitian. Nah, itu adalah tentang vaksin COVID-19. Selanjutnya, kita lihat nih bagaimana sih kebijakan atau panduan vaksinasi pada populasi autoimun. Kita menggunakan benchmark internasional, yaitu European League Against Rheumatism. Nah,
Ini cukup update ya panduannya. Ini adalah panduan vaksinasi pada pasien dewasa dengan keluhan penyakit rematik autoimun. Nah, jadi ini guideline yang cukup bagus, cukup lengkap, dan ini sebetulnya menjadi benchmark internasional untuk panduan vaksinasi. Nah, tetapi tentunya pada panduan ini ada vaksinasi yang sebelumnya untuk vaksin COVID belum masuk, mengingat vaksin COVID kan masih belum ini ya, data-datanya masih belum lengkap semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke apa sih panduannya, ini saya ingin menyampaikan, panduan ini ditujukan untuk teman-teman atau pasien-pasien penyintas penyakit rematik autoimun. Apa aja? Kita bisa lihat di sini. Ini adalah list-list penyakit rematik autoimun yang masuk dalam guideline yang akan kita bahas ini. Misalnya apa? Artritis rheumatoid, JIA, Still disease, lupus, Sjögren, APS, kemudian sklerosis sistemik, kemudian MCTD, polimiositis, kemudian artritis psoriatik, polimialgia rematika, vaskulitis anca, kemudian vaskulitis PAN, vaskulitis bioglobulinemik, kemudian anti apa namanya good pasture disease, Behcet, respiratory chondritis, kemudian periodic fever syndrome, dan familial Mediterranean fever. Yang paling banyak sih yang ini ya, rheumatoid arthritis, lupus, Sjögren, sampai ke sini. Sampai ke Behcet. Kalau yang 3 di bawah ini tidak begitu banyak kita jumpai di Indonesia. Ya, jadi ini adalah guideline untuk vaksinasi pada populasi penyintas rematik autoimun. Nah, apa sih yang dikatakan pada guideline ini? Nah, guideline ini mengatakan adalah jika pasien-pasien penyakit penyintas rematik autoimun ini ingin divaksinasi, maka sebaiknya status vaksinasi dan indikasi vaksinasi dinilai oleh tim yang dalam hal ini dipimpin oleh dermatologis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah pasien penyintas autoimun ini mesti dinilai dulu ya status vaksinasinya. Dalam hal ini adalah vaksin apa yang ingin dimasukkan, kemudian indikasinya apa. Ya, misalnya dia mau masuk vaksin influenza, ya, indikasinya apa, kemudian jenis vaksin yang mana, kemudian dia mau masuk vaksin BCG, boleh atau tidak, begitu. Jadi ada vaksin-vaksin yang boleh dan ada vaksin-vaksin yang tidak boleh digunakan untuk penyintas rematik autoimun, dan itu akan dinilai oleh tim dermatologis. Kemudian yang kedua, semua vaksinasi dilakukan dengan penjelasan dan diskusi pasien dengan tim dermatologis, dan ini adalah salah satu mengapa saya cukup senang ya ketika diajak untuk Zoom meeting ini, sehingga di sini kita bisa diskusi ya, bisa diskusi kepada teman-teman penyintas autoimun tentang vaksinasi, dalam hal ini vaksinasi COVID-19 ya. Mengapa? Saat ini semua tindakan medis itu mesti membutuhkan informed consent ya, mesti setuju bahwasanya untuk dilakukan tindakan itu dan mesti dijelaskan. Nah, kemudian ini yang cukup penting, vaksinasi dilakukan saat penyakit stabil. Nah, jadi kembali ke poin di atas nih, indikasi vaksinasi dan status vaksinasi itu ada hubungannya dengan kapan vaksinasi dilakukan. Nah, tentunya ketika teman-teman penyintas autoimun sedang mengalami kekambuhan, ya, atau disease activity-nya sedang tinggi banget, maka tentunya tidak boleh divaksinasi. Ya, jadi ditunggu atau diobati dulu, ditunggu sampai stabil, setelah itu divaksinasi. Nah, yang selanjutnya, jika pasien ini belum mendapatkan obat-obatan DMARD, misalnya nih, pasien yang baru aja kita tegakkan diagnosa lupus, misalnya. Nah, sebelum kita kasih obat DMARD-nya, dan dia ingin vaksinasi, ya kita vaksin dulu. Begitu. Jadi, sebaiknya vaksinasi dilakukan pada pasien-pasien yang baru didiagnosis, sebaiknya vaksinasi dilakukan sebelum mendapatkan obat-obatan DMARD. Nah, tetapi jika dia sudah mendapatkan obat-obatan DMARD, ya, jika dia sedang dalam pengobatan, tapi dengan penyakit yang stabil, vaksin yang boleh dikasih itu adalah vaksin dengan bahan yang bukan kuman hidup. Ya, jadi yang tidak boleh itu adalah bahan dengan kuman hidup. Yang tadi yang live attenuated vaccine itu nggak boleh untuk teman-teman penyintas autoimun. Ya, yang boleh itu adalah vaksin dengan bahan yang bukan kuman hidup. Apa aja? Misalnya bahannya yang vaksin mati bisa, subunit protein bisa, gitu ya. Nah, kemudian yang kalau khusus yang COVID-19, selain yang ada vaksin mati, kemudian ada subunit, kan ada yang mRNA juga ya. Nah, vaksin mRNA itu sebetulnya dia kan bukan bahan kuman hidup. Jadi sebetulnya
masih memungkinkan untuk digunakan pada populasi autoimun. Nah, kita ke bagaimana rekomendasi di Indonesia. Nah, di Indonesia saat ini sebetulnya populasi rematik autoimun itu bukan artinya tidak boleh dilakukan vaksinasi COVID-19. Ya, boleh-boleh saja, tetapi satu, pada prinsipnya kita menggunakan vaksinasi yang dengan vaksin bukan vaksin hidup, yaitu bisa dengan vaksin Sinovac, vaksin mati maupun vaksin mRNA itu bukan kontraindikasi atau bukan tidak boleh pada penyakit rematik autoimun. Tetapi pada saat ini, pada tahap awal ini, penyintas penyakit autoimun rematik autoimun itu tidak kita lakukan vaksin dahulu pada tahap ini. Kenapa? Ya kita kembali ke panduan tadi, mesti ada penilaian status klinis pasien. Nah, saat ini kita sedang menyusun panduan penapisan itu. Misalnya untuk pasien penyakit rematik autoimun, disease activity yang sekian tidak boleh divaksin. Atau penyintas penyakit rematik autoimun yang sedang mengalami kondisi begini tidak boleh divaksin. Jadi saat ini kita sedang menyusun penapisan-penapisan itu. Cuman intinya adalah bukan tidak boleh divaksin, tapi untuk vaksinasi pada teman-teman penyintas rematik autoimun membutuhkan penilaian lagi. Ya, mengingat pada prinsipnya vaksinasi itu dilakukan pada saat kondisi penyakit stabil. Nah, kondisi penyakit stabil itu kan butuh definisi ya, dan itu sedang akan didefinisikan. Jadi teman-teman yang mungkin udah mendapat SMS nih atau ngelihat di website itu ada namanya, ya jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Ketika nanti sudah ada pelaksanaan vaksinasi, maka akan ada yang namanya form screening pasien. Ya, jadi ini adalah checklist yang mesti dilakukan pada semua pasien yang akan divaksinasi untuk melihat apakah dia saat ini untuk tahap 1 ini akan divaksin atau tidak. Misalnya di poin 1, apakah Anda terkonfirmasi COVID-19 sebelumnya, ya atau tidak, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat poin ini nih. Poin ke-8, apakah Anda menderita penyakit autoimun sistemik? Ya, kemudian poin ke-10, apakah Anda menderita penyakit rematik autoimun? Kemudian poin ke-12, apakah Anda menderita penyakit atau hipotiroid akibat autoimun? Nah, jika ada poin-poin ini, ya poin 1 sampai 13, jika ada jawaban ya, maka vaksinasi tidak dilakukan. Jadi nggak usah panik dulu, teman-teman semua nggak usah takut, nggak usah panik dulu. Jadi kalau misalnya ada namanya di tahapan vaksinasi yang ini, nanti pasti ketika pelaksanaan akan dilakukan form ini ya, checklist ini, dan jika menjawab ya pada poin 1 sampai 13, maka vaksinasi tidak dilakukan. Nah, mungkin kita menunggu tahap kedua atau tahap ketiga sambil kami menyusun pedoman penapisan untuk vaksinasi pada populasi rematik autoimun. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Kepada Mbak Tanti mungkin saya kembalikan, mungkin kita untuk lanjut diskusi, dan mudah-mudahan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung diketikkan di chat atau langsung ditanyakan. Ya, silakan teman-teman untuk di kolom chat ya pertanyaannya. Ya dok, menarik sekali ya mengenai COVID ini. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin ini dari Ibu Dia. Sebentar, dari Ibu Dia. Menanyakan mengenai mohon penjelasannya perbedaan antara vaksin mati dan vaksin hidup beserta contohnya. Dan apakah vaksin Sinovac ini termasuk golongan yang dimodifikasi atau virus yang dilemahkan, dok? Sinovac. Oke, baik. Mhm. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwasannya Jelaskan ya. vaksin hidup itu adalah vaksin utuh yang masih hidup tapi dilemahkan. Ya, sedangkan vaksin mati adalah vaksin utuh tapi sudah inaktif. Ya, kemudian kalau untuk Hmm. vaksin Sinovac itu adalah vaksin mati, vaksin inaktif. Ya, ini ya, inactivated ya. Sinovac itu inaktif. Jadi kadang-kadang saya ada lihat juga tuh, saya lihat di media sosial yang mengatakan Sinovac itu adalah live attenuated. Enggak ya, Sinovac itu adalah vaksin mati. Soalnya jika dia live attenuated, maka nggak bisa dikasih sama sekali pada penyintas autoimun. Ya, vaksin hidup itu tidak boleh dikasih.
vaksin hidup telah dilemahkan. Live attenuated itu live hidup, attenuated dilemahkan, ya. Jadi itu nggak boleh dikasih. Tapi kalau inactivated atau mati itu boleh dikasih. Ya, jadi ini sangat penting ya, bahan pembuat vaksin itu sangat penting untuk melihat apakah boleh atau tidak dikasih pada untuk penyintas autoimun. Oke, Dok, Mungkin kita cukup saja, lanjutkan. Pak. Mhm. Ini mengenai pertanyaan kedua, mana yang lebih aman antara inactive virus dengan vaksin yang menggunakan mRNA, yang teknologi baru tadi, Dok? Baik. Kalau untuk segi keamanan, ya keamanan tadi sebetulnya semua yang udah lewat uji klinis fase 2, semua yang sedang fase 3 itu aman, ya, aman semua ya. Dan yang 5 kandidat tadi, yang 5 kandidat yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya apa namanya, keamanan di uji klinis fase 1 dan di uji fase 2 sangat bagus, sehingga itulah menjadi kandidat kuat. Nah, tapi kalau kita ingin membandingkan mana yang lebih aman, tentunya saat ini belum ada penelitian head to head. Head to head itu kita bandingkan satu di vaksin ini, satu di vaksin ini, dibandingkan yang mana ini, belum ada. Yang ada saat ini adalah penelitian vaksin masing-masing. Misalnya vaksin A meneliti pada populasinya dia. Nah, itu juga beda ya. Misalnya vaksin A itu dia populasinya ada yang mengikutkan usia tua. Ada yang vaksin B misalnya dia hanya usia 18 sampai 59 tahun. Ya, vaksin B dia ada juga mengikutkan populasi 60 sampai 65 tahun misalnya. Sehingga tentu otomatis jika profil keamanannya beda. Begitu. Jadi saat ini data yang kita ada itu adalah data masing-masing peneliti vaksin. Itu satu ya. Yang kedua, untuk keamanan sebetulnya semua vaksin tadi ini yang sudah lolos uji klinis fase 2 dan masuk uji klinis fase 3, apalagi yang sudah lolos uji klinis fase 3 itu keamanannya cukup bagus ya. Cukup bagus ya. Paling kita ya akan menilai nanti efikasinya misalnya berapa lama antibodinya ada dalam tubuh begitu, atau misalnya apakah ada efek samping yang mungkin tidak kelihatan di uji klinis sebelumnya. Kalau yang ketiga, kalau dibandingkan Sinovac dengan kalau dibandingkan vaksin yang inactivated dengan vaksin mRNA, kita belum punya data yang membandingkan head to head langsung kedua-dua itu pada satu penelitian, sehingga saya belum bisa menyampaikan data itu. Baik, Dok, masih diteliti semua ya, Dok ya? Ini karena ya. Baik, Dok, selanjutnya ini dari Ibu Linda. Pertanyaannya, vaksin COVID mana, Dok, yang cocok untuk SLE? Oke. Kalau teorinya sih ya, semua vaksin yang ini itu kan yang 5 tadi itu tidak ada yang vaksin hidup. Ya, sehingga sebetulnya 5 ini cukup aman untuk penyintas hepatitis autoimun yang memenuhi penapisan vaksinasi tadi, vaksinasi yang akan kita bikin. Ya, jadi kalau untuk ngelihat bahan-bahannya ini sebetulnya semuanya itu bukan vaksin hidup ya. Ya. Jadi maksud saya mengapa saya diskusikan ini adalah jangan sampai nanti teman-teman ada yang menganggap aduh saya sama sekali tidak boleh divaksin. Tidak. Nanti kita akan melakukan penapisan. Yang kedua, kita akan melihat ya saat ini memang kan teorinya aman semua. Tapi nanti kalau setelah ada data yang lebih banyak, maka nanti kita akan mengambil kesimpulan dengan data yang ada tadi. Misalnya, oh nyatanya vaksin ini lebih aman atau lebih efektif dibandingkan vaksin yang ini untuk penyintas autoimun begitu. Ya, tapi untuk saat ini data itu belum ada. Ya, baik, Dok. Selanjutnya dari Ibu Koni, ini apa bahan dasar untuk mRNA ini, Dok? Bahannya adalah sintetik ya kan, jadi yang si mRNA ini bukan genetik kumannya yang diambil, enggak, tapi diolah di lab ya kan, sintetis supaya dia sama kayak molekul genetik si kuman si COVID ya. Setelah diolah sintetis itu yang nanti akan dijadikan vaksin. Jadi bukan ini ya, bukan molekul genetiknya si kuman diambil utuh kemudian dimasukkan ke tubuh kita, tidak. Nah, dan teknologi ini cukup sulit, makanya teknologi ini dulu ini masuk hitungan teknologi canggih ya, novel teknologi ya, sehingga belum ada vaksin-vaksin kita yang kita pakai selama ini yang menggunakan teknologi ini.
Hmm. Oke dok, ada satu lagi nih dari Eka. Apakah penyintas autoimun yang sudah terkena COVID masih perlu divaksin dok? Oke, baik. Nah, Hmm. sebetulnya kalau kita lihat pada form penapisan tahap 1 ini, Hmm. ya, untuk penyintas autoimun, untuk penyintas COVID yang telah kena infeksi COVID, baik itu populasi umum atau populasi yang mengalami penyakit, baik itu usia tua atau usia muda, ya, itu saat ini untuk tahap 1 ini tidak divaksin. Hmm. Bisa kita lihat ya, saat ini tidak divaksin. Nah, alasannya adalah bukan bukan karena dia tidak boleh divaksin, tapi untuk efisiensi. Yang paling utama itu satu untuk efisiensi, ya kan. Kita mengutamakan ke populasi, kan kita membentuk herd immunity nih ya. Nah, jadi ketika dia sudah kena infeksi COVID, jadi kemungkinan dia sudah punya kekebalan tubuh, ya. Sehingga kita vaksinasi pada yang belum punya kekebalan tubuh untuk membentuk herd immunity tadi lebih cepat. Nah, apakah ke depannya boleh divaksin? Ya sebetulnya boleh-boleh aja, mungkin di tahap-tahap selanjutnya. Kita masih menunggu data, misalnya setelah kena infeksi COVID, ya berapa lama antibodinya itu ada di tubuh, gitu. Sehingga nanti kita bisa membuat suatu strategi vaksinasi yang lebih bagus, yang lebih efisien. Nah, mungkin ada juga yang nanya nih, "Dok, kalau saya sudah kena COVID dan saya divaksin, bahaya nggak buat saya? Apakah saya jadi kena COVID?" Enggak. Sebetulnya kalau sudah kena COVID, kemudian divaksin, sebenarnya tidak menyebabkan, jadi kena COVID ya. Jadi vaksinasi tadi itu bukan menjadikan, manusianya kena COVID, enggak. Jadi kalau dia sudah kena COVID, dia sudah punya antibodi, kemudian divaksin lagi, ya paling antibodi yang dihasilkan akibat vaksinasi tadi bisa membuat lebih kuat, ya, bisa membuat lebih kuat, bisa melindungi lebih lebih, tinggi ya derajat perlindungannya untuk infeksi alami yang selanjutnya, begitu. Oke, ini tadi masih berhubungan dok pertanyaannya mengenai apakah survivor COVID perlu dikasih, tadi kan tidak perlu ya dok ya. Jika sama sekali belum pernah dites COVID, bagaimana cara kita tahu bahwa kita pernah terpapar dok? Apakah Ya, sebelum memang ada cek lab dulu seperti itu dok? iya, ini juga banyak yang nanya juga. Hmm. Nah, jadi mungkin saya akan melakukan. Mbak, audio saya jelas nggak, Mbak? Di sini kok agak ada echo ya? Sempat keputus tadi dok, tapi masih cukup jelas. Oh, cukup jelas. Oh, ya udah. Jadi yang ke satu itu jika sudah kena COVID, ya, bukan berarti nggak bisa divaksin lagi. Tapi saat ini, untuk tahap 1 ini belum kita vaksin. Kenapa? Untuk mencapai herd immunity yang lebih cepat. Ya. Yang kedua, dia sudah kena COVID, apakah bahaya jika divaksin COVID lagi? Nah, itu tidak bahaya. Kenapa? Halo, halo, Ya. halo, Gimana? halo. Cukup Ya, jelas, Mbak? cukup jelas, cukup jelas. Yang kedua, apakah setelah kena COVID, dia divaksin COVID lagi, apakah jadi bahaya? Tidak, tidak bahaya. Kenapa? Vaksin yang dimasukkan itu tidak menginduce atau tidak menyebabkan infeksi COVID. Ya, jika ada kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh vaksin tadi, maka sifatnya akan komplement yang menambahkan kekebalan tubuh yang sudah ada akibat kekebalan tubuh alami tadi. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita mengetahui udah kena COVID atau belum? Apakah mau jadi tes? Nah, untuk tahap 1 ini kita tidak melakukan pengetesan, kita hanya menanya aja nih anamnesis, apakah ada riwayat COVID atau tidak. Ya, jadi untuk melakukan vaksinasi COVID, saat ini kita, nggak usah melakukan cek swab dulu atau cek antibodi dulu, nggak usah, ya. Hmm. Hmm. Cukup dengan riwayat saja. "Dok, gimana kalau sebetulnya saya ini OTG, Dok? Saya sebetulnya kena COVID, cuma tidak ada gejala dan saya divaksin, Ya, apa dan mau aman?" tahu ya dok ya. Ya, kayak saya bilang tadi, ya, jika divaksin COVID, maka vaksin yang masuk itu tidak membuat kena COVID, gitu.
malah bisa menambah antibodi kan respon imun untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Iya. Gitu. Jadi jangan takut, nggak usah untuk tahap ini, untuk melakukan vaksinasi COVID itu nggak usah cek swab dulu atau cek antibodi dulu, ya. Mengingat, dalam penelitian dan dalam patogenesis vaksinasi ini, ya COVID ini, dia tidak membutuhkan pengecekan dahulu, gitu, ya. Nah, kalau saya mau cek dok, ya silakan aja cek, nggak masalah ya kan, tidak apa-apa ya. Kalau mau dicek hanya untuk pengen tahu apakah apakah OTG atau tidak, ya silakan cek. Ya kalau memang setelah dicek OTG ya jangan jangan vaksin COVID. Mengapa? Ya untuk efisiensi tadi. Jika Anda OTG, that means kan sedang mengalami COVID, maka tubuh Anda sudah punya kekebalan gitu. Kan tubuh Anda sedang membentuk kekebalan sehingga vaksinasi ditujukan kepada yang memang belum ada kekebalan tubuhnya. Mungkin Jadi cukup nggak jelas masalah ya. ya? Hmm? Jadi tidak masalah apabila kita disuntik kembali vaksin walaupun sudah terpapar gitu ya dok ya? Sebetulnya kalau kalau teorinya sih nggak masalah Mbak. Cuma saat ini ya kita tidak tidak ini ya, tahap 1 ini kita tidak melakukan vaksinasi pada yang penyintas COVID. Iya, baik dok. Ini selanjutnya pertanyaan dari Ibu Lina. Dok, saya pernah dengar kalau divaksin akan menjadi lebih ganas virusnya. Bagaimana pendapat ini dok? Jadi divaksin justru virusnya akan lebih ganas. Enggak sih ya. Maksudnya kalau dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi kan vaksin itu kita lihat bahannya, ada yang kuman utuh yang dilemahkan, ada kuman yang mati, ada yang bagian tubuh kuman. Jadi bukan bukan kuman alami yang kita masukkan. Jadi saya nggak paham maksudnya kumannya lebih ganas atau gimana. Maksudnya mungkin apakah mengalami mutasi kali ya? Mungkin sepertinya dok. Nah, Jadi, vaksin tidak akan menyebabkan mutasi di tubuh kita, enggak. Vaksin itu nggak masuk ke DNA. Vaksin itu nggak masuk ke nukleus, tidak masuk ke inti sel, sehingga tidak mengganggu DNA kita. Gitu ya. ya, dok. Ini juga sama nih pertanyaannya, ada yang penyakit IBS, kolitis, apakah aman untuk vaksin? Jadi semua kembali ke form tadi ya dok ya? Ya, Ke untuk kondisi masing-masing. IBD, kolitis itu kan penyakit autoimun pada gastrointestinal ya. Hmm. Ya kan, jadi penyakit autoimun itu teman-teman banyak banget ya. Ya kan, jadi ada penyakit autoimun pada bidang hematologi, misalnya ITP, ya anemia hemolitik. Ada penyakit autoimun pada bidang metabolik, misalnya DM tipe 1, ya. Ada penyakit autoimun pada bidang metabolik lagi, misalnya hipotiroid autoimun, ya. Ada penyakit autoimun pada bidang hematologi, misalnya nih lupus, Sjögren segala macam. Jadi semua untuk guideline kita nasional saat ini, semua penyakit autoimun itu ya di bidang apapun ya, itu saat ini tidak kita vaksin dulu. Apa? Kita menunggu masing-masing asosiasi atau profesi untuk menentukan penapisan penapisan pasien-pasien mana yang bisa divaksin. Jadi bukan berarti nggak bisa divaksin atau tidak aman, tapi mesti ditapis ya. Mengingat prinsip vaksinasi pada pasien autoimun itu adalah dilakukan pada saat kondisi penyakit yang stabil dan tidak menggunakan vaksin hidup. Gitu. Jadi kalau teman-teman sedang kambuh nih, ya kan penyakit penyakit RA misalnya lagi bengkak ininya ya, jangan divaksin, tunggu diatasi dulu, kalau udah stabil nanti divaksin. Nah, siapa yang menilai? Tentunya spesialis yang menangani teman-teman sekalian, begitu. Ya. Jadi kembalikan ya dok ya ke dokter yang pegang Iya, masing-masing. kalau untuk menilai disease activity dan nanti kita tetap menunggu nanti guideline atau rekomendasi panduannya. Gitu. Saat ini belum ada, untuk itu belum ada dan sedang dibikin. Masing-masing asosiasi sedang membuat penapisan itu. Lanjut ya dok ya, ini dari Mbak Dewi Natasha. Dr. Faisal, selain kumannya, kami khawatir mengenai adjuvan dan Ya. pengawet pada vaksin. Bagaimana menurut dokter, bagaimana komposisi adjuvan dan pengawet pada vaksin? Nah,
Iya, ini ada isu sih yang yang ajuvan itu kan gini, ajuvan itu tujuannya kan respon imun. Jadi biasanya digunakan pada vaksin-vaksin yang menggunakan vaksin mati, kuman Hmm. mati, ya. Eee, Mengapa dibutuhkan penguatan, si kuman mati ini kan dia kan udah mati, udah is dead. Jadi ketika Mhm. dia masuk ke tubuh, dia itu nggak begitu heboh menimbulkan efek ke tubuh. Nah, tapi dia masih tetap bisa dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh bisa membentuk imunitas atau antibodi. Nah, Mhm. bagaimana supaya sistem kekebalan tubuh itu lebih kuat mengenali si vaksin mati tadi? Maka ditambahkanlah ajuvan. Dalam hal ini misalnya aluminium, ya. Jadi si aluminium itu bisa meningkatkan imunogenitas, maksudnya kemampuan si vaksin tadi untuk dikenali oleh tubuh sehingga bisa memicu respon imun dengan lebih kuat. Ya, mungkin di situlah ajuvan. Nah, kalau misalnya vaksin mRNA itu kayaknya setahu saya nggak pakai ajuvan. Mengingat kan Hmm. metodenya beda. Metodenya adalah dia memasukkan molekul genetik sintetik ke tubuh sehingga sel tubuh itu bisa membentuk protein yang sama kayak spike proteinnya COVID. Sehingga Hmm. sehingga dikenali langsung tuh oleh sel tubuh, begitu. Jadi dia nggak Hmm. butuh ajuvan. Oke. Paham ya bedanya ya? Nah, Hmm. memang ada sih, apa namanya ya, isu-isu bahwasannya ajuvan ini nanti bisa mengindius atau memicu kekambuhan atau bisa memicu, penyakit autoimun ya, ada yang kayak begitu. Tapi saat ini datanya belum ada, dan kalau kita lihat data-data vaksin sebelumnya, kan saya bilang tuh kayak vaksin yang inaktif kan banyak tuh sejak dulu kita pakai. Misalnya pada vaksin influenza, ya kejadian itu sangat sangat kecil, sangat tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak signifikan, begitu. Nah, bagaimana dengan vaksin vaksin Covid? Tentunya saya belum bisa menyampaikan data, belum ada data. Wong belum dilakukan vaksinasi, bagaimana kita bisa menilai, gitu. Tapi nanti ketika sudah ada data yang kita kumpulkan ke depannya, mungkin kita bisa melihat apakah memang, bisa memicu, autoimun atau tidak, si ajuvan ini. Tapi kalau vaksin-vaksin sebelumnya sih sangat 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 kecil ya untuk hal itu. Jadi kita memang bukan di gelombang sekarang ya, Dok, ya, jadi masih ada waktu Nah, sebetulnya untuk mempelajari vaksin mana yang sekiranya cocok untuk kita ya, Dok, ya? iya, ya Mhm. kalau cocok sih kayaknya kalau ngelihat bahannya semuanya tuh cocok sih, eee, Mbak. Ya tapi itu tadi ya, kalau misalnya ada ketakutan nih, "Dok, saya takut efek samping, Dok, saya takut ajuvannya, Dok, saya takut kambuh." Kembali Mhm. lagi, ketika kita membahaskan vaksin, itu ada 2 hal yang mesti kita diskusikan. Satu manfaat dan resikonya. Jika Mmm. manfaatnya nyata, gede sekali, Mhm. dibandingkan risiko yang nggak nyata, kecil, ya mungkin Iya. kita bisa bisa ini kan nggak ada suatu tindakan medis pun yang tidak memiliki risiko medis. Bahkan teman-teman makan nasi aja kadang-kadang atau makan ikan aja kadang-kadang ada yang kambuh ini itu segala macam ya. Tidak Mhm. ada tindakan kita di dunia ini yang tidak punya konsekuensi atau risiko medis. Tinggal tujuan kita melakukan ini, membahas ini adalah untuk teman-teman punya wawasan untuk menimbang manfaat dan risikonya. Jika Mhm. manfaatnya nyata lebih gede dengan risiko yang ada walaupun kecil, ya Mhm. mungkin kalau saya akan vaksinasi gitu. Mhm. Ya Mhm. manfaatnya kan tadi 2 untuk herd Mhm. immunity dan melindungi saya juga gitu. Mhm. Herd immunity melindungi populasi, Mhm. yang kedua melindungi saya supaya saya amit-amit kalau kena kuman alami ya saya Mmm. sudah mengalami kekebalan tubuh. Iya, Dok. Tapi untuk tahap 1 ini autoimun belum kita vaksin dulu. Belum ya, bukan tidak ya, belum divaksin dulu. Mhm. Ya, nanti tahap 2, tahap 3 nanti akan ada panduan yang lebih, spesifik untuk masing-masing penyakit, including penyakit autoimun. Iya, baik, Dok. Ini selanjutnya mungkin, yang terakhir dari Pak Agustinus Joko, ada vaksin COVID yang harus disimpan di suhu -80 derajat tadi. Apa nggak sulit untuk pendistribusiannya, dan apakah akan tidak bermanfaat jika tidak sampai suhu -80 seandainya vaksin tersebut, sudah rusak, Dok? Iya Mungkin nggak yang ada tadi mRNA tadi ya, Dok, ya? Harus -80 derajat. iya nggak ada manfaatnya dong kalau memang udah Mhm. tidak sesuai penyimpanannya tidak ini, tidak Mhm. ada manfaatnya.
Ya. Oke dok, mungkin saya rasa cukup karena beberapa pertanyaannya sama ya, lebih ke mana yang lebih baik dan apakah boleh divaksin untuk kita penyintas autoimun. Jadi semuanya dikembalikan ke yang tadi ya dok ya, ke yang form tadi. Dan sambil berjalan kita pun akan melihat seperti apa selanjutnya untuk perkembangan vaksin ini. Iya, jadi intinya saya mau menyampaikan sekali lagi bahwasanya untuk vaksinasi ini kita memiliki tujuan jangka panjang herd immunity dan tujuan jangka pendek untuk melindungi kita. Ya, yang kedua khusus untuk penyintas penyakit rematik autoimun, vaksin yang tidak boleh itu adalah vaksin yang hidup, kuman yang hidup. Nah, yang ketiga, untuk tahap ini penyintas autoimun memang belum kita vaksin, ya. Saat ini belum kita vaksin, mengingat kita fokuskan kepada populasi-populasi yang ada pada juknis vaksinasi, yaitu populasi 18 sampai 59 tahun, tanpa penyakit, nakes, TNI segala macam. Tapi untuk tahap-tahap selanjutnya, ya populasi-populasi penyintas autoimun atau populasi-populasi dengan penyakit yang lain itu akan ada penapisan-penapisan atau pembatasan-pembatasan yang mana yang boleh divaksin, yang mana yang tidak. Dan yang keempat, pemilihan jenis vaksinasi untuk penyintas rematik autoimun pada prinsipnya dengan data yang kita punya saat ini, kelima kandidat vaksin yang tadi itu sebetulnya aman, ya, dengan data ini. Tetapi kita mesti menunggu data tambahan, data selanjutnya, supaya kita bisa membuat rekomendasi yang lebih spesifik untuk jenis vaksin mana yang paling sesuai untuk penyintas rematik autoimun. Betul. Oke. Seperti itu ya kesimpulannya teman-teman semua. Jadi waktu pun sudah lewat 15 menit nih, Dok. Oh, yes. Terima kasih sebelumnya penjelasannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita foto bersama dulu ya, Dok ya. Oh, baik-baik. Silakan untuk kameranya bisa dinyalakan, kita akan foto bersama. Mbak Ganis, mungkin bisa dibantu. Ini Mas Solid, masih ada Mas Solid? Bisa dibantu untuk pinnya dilepas dulu Mas Solid. Iya, supaya semua kelihatan ya. Iya. Bentar. Tapi bisa sebenarnya sebentar. Oke, bisa ini tanpa lepas pin. Oke, saya bantu foto deh ya. Ya ada 3 halaman. Sebentar. Tunggu. Saya siapkan tempatnya dulu. Ini Mbak Tina kebalik gitu mukanya. Nanti pusing loh Mbak. Nanti saya hitung. Kalau udah ready, sebentar. Nyalain dulu. Nah, udah Mbak Tina udah benar. Oke. Halaman 1. Galaxy J7. Enggak ini ya. Oke, 1. Saya belum nyala ya. Oke. 1, 2, 3. 1. Sekarang ke halaman ini. Peminatnya banyak nih Dr. Faisal. Isunya lagi ini ya kan, isunya banyak yang takut nih soalnya. Bener. Tenang aja Pak. Jujur ya. Saya boleh jujur ya Dok sambil foto nih. Oke, halaman 2. Saya boleh jujur. Halaman 2, 3, 2, 1. Karena kan pro kontra ya Dok ya. Ntar tinggal halaman terakhir. Kontra nih. Kita tebak-tebakan Dr. Faisal mau bicara gimana nih, yang pro apa yang kontra nih. Ternyata aman, ada prosedurnya ya Dok ya. Ternyata enggak asal. Oke, halaman 3 enggak asal tojos istilahnya.